Ya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Selasa di pertemuan kedua matematika, yaitu materinya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, di lembar ringkasan materimu, silakan dibuka. Di situ ada ringkasan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa yang mau saya sampaikan, yaitu untuk materi ini yang perlu kalian ketahui. Kok macet ya? Nah, yang perlu kalian kuasai yaitu hafal perkalian dan pembagian bilangan 1 sampai 10. Nah, ini tolong, kalau sudah, ini kan sudah kelas 6 ya, kalian sudah kelas 6. Jadi saya mohon, iya, bukan menghafalkan, bukan itu, tapi perkaliannya. Jadi seumpama 2 kali 3, terus berapa lagi Paknya, 5 kali 6 sampai 9 kali 9. Nah, itu kalau bisa kamu sudah hafal. Soalnya dari angka 1 kan 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 2 kali 1 kali 3 3. Nah, itu. Terus kemudian 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Nah, nanti Pak Guru share tabelnya. Jadi ada tabel perkalian bilangan 1 sampai 10. Kalau kamu sudah hafal perkaliannya, kemudian menghafalkan pembagiannya. Bisa. Paling tidak 1 sampai 5. Biar kalian kalau menghitung itu tidak terlalu lama. Selama ini kalian menghitung masih pakai apa? Pakai jari. Pakai jari. Ya, pakai jari toh. Nah, itu kalau kamu sudah hafal perkalian bilangan 1 sampai 10, kalian tidak perlu pakai jari lagi. Jarimu nanti bisa untuk yang lain. Jadi tidak perlu gini, gini, gini ya. Tidak perlu. Karena sudah hafal, sudah ada di kepala. Terus, selanjutnya, kalau sudah hafal, ya meskipun belum hafal tidak apa-apa, belajar perkalian cara bersusun. Nah, perkalian cara bersusun itu yang gimana? Masih ingat tidak? Yang seumpama 21 kali 3 kayak gini. Nah, tuh. Yang atas apa yang bawah? Yang ditanyakan yang mana ya? Nah, perkalian cara bersusun tuh yang ini. Ini yang kayak gini. Ini harus bisa. Apalagi yang menyimpan, contohnya 45 kali 3 kayak gini. Ini baru 3 angka ya. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? 15. Nah, ini kalau sudah hafal enak. 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12. Nah, tadi kan nyimpen 1, ini 15. 12 tambah 1, 3. 13. Hasilnya 135. Nah, kayak gini. Terus, pembagian cara bersusun. Porogapit. Ini biasanya yang banyak yang lupa. Pokoknya 135 dibagi 5. Nah, kayak gini. Masih ingat tidak cara menghitung seperti ini? Lumayan. Nah, itu nanti kamu pelajari lagi, karena ketika ujian maupun ketika ulangan itu tidak boleh pakai kalkulator. Jadi harus terbiasa menghitung secara manual. Nah, yang sudah bisa dipertahankan, lebih ditingkatkan. Yang belum bisa, belajar lagi. Sebenarnya ini materinya gampang. Seumpama 3135 dibagi 5. 1 dibagi 5 kan tidak bisa. Maka pinjam belakangnya. Jadi 13.
13 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? 5 kali 2, berarti 2 tulis ini 2. Kalau 2 kali 5, nah ini terus turun, 2 kali 5 10. Nah, tulis 10 di situ, baru dikurangi 13 kurangi 10 di 3. Kemudian 3 bagi 5 bisa tidak? Bisa ya. Nah, berarti pinjem belakangnya ini 5. 35 bagi 5 7. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, di soal-soal yang sudah kamu dapatkan di tugasmu itu, kan cara menghitungnya seperti ini. Jangan pakai kalkulator ya, manual saja, biar terbiasa. Nah, mari kita mulai materi hari ini, yaitu perkalian pembagian bilangan bulat. Nah, ini silahkan kamu pelajari sendiri, bisa belajar dengan orang tuamu maupun bisa les, di les-lesan juga bisa ditanyakan. Karena hari ini kita akan membahas bilangan bulat. Bilangan bulat, jadi bukan yang tadi. Nah, pertama yaitu perkalian bilangan bulat terlebih dahulu. Ini Pak Guru akan langsung pada intinya, yaitu pada inti dari materi perkalian bilangan bulat. Kalau di ringkasan materimu kan panjang. Nah, sebenarnya rumusnya, aturannya untuk perkalian bilangan bulat itu ada 4. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya positif. Plus kali plus, plus. Cara menghafalkannya seperti itu. Kemudian, bilangan positif dikalikan bilangan negatif, hasilnya negatif. Plus kali min, min. Kemudian, bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Min kali plus, min. Kemudian, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Min kali min plus. Jadi menghafalkannya plus kali plus plus, plus kali min min, min kali plus min, min kali min plus. Jadi kalau ada dua tanda yang bertemu yang sama, ini min, hasilnya positif. Terus positif ketemu positif, hasilnya positif. Kalau yang bertemu itu beda, positif dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Contohnya, nah, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 ini positif, 3 ini juga positif. Hasilnya positif. Kemudian, 2 kali negatif 3. Negatif 3, bilangan negatif, 2 itu bilangan positif. Plus kali min, min hasilnya negatif. Hasilnya negatif 6. Jadi ini positif kali negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Min kali plus, hasilnya min, negatif. Itu yang hanya itu yang perlu dihafalkan. Kemudian min kali min, ada 2 tanda yang bertemu. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Pokoknya plus kali plus plus, plus kali min, min, min kali plus, min, min kali min, sama dengan plus. Seperti itu. Nah, contoh soalnya. Nah, ini ada di lembar tugasmu. Kita hitung bersama-sama. Oke? Nah, kalian juga menyiapkan
buku orek-orekan, kertas, atau di soalnya langsung juga boleh diorek-orek. Yang pertama, oh udah dikerjakan, ya, sip. 25 kali 43. 25 ini bilangan positif. Kemudian 43 juga positif. Jadi hasilnya pasti positif. Yes. Sekarang yang kedua, hitungnya nanti. Bilangan positif ketemu dengan bilangan negatif. 18 kali negatif 20. Hasilnya pasti negatif. Yo. Terus yang ketiga, negatif 71 kali 23. Negatif ketemu positif. Hasilnya apa? Negatif. Oke. Negatif 28 kali negatif 92. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Oke, tidak perlu diberi tanda kalau positif. Yang terakhir ini hasilnya negatif atau positif? Negatif. Nah, sekarang bisa dihitung. Yuk, bareng-bareng yang belum. 25 kali 43. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan ya? Oke. Jadi tidak perlu saya besarkan. Pertama ini dari belakang. 3 kali 5, 15. Nyimpen 1. Nek nyimpen ini dieling-eling, jangan sampai lupa. 3 kali 2, 6. Tadi masih nyimpen 1, tambah 1 jadi 75. Oke. 4 kali 5, 20. Nyimpen 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2. 8 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Ya, kita tambahkan. Nah, 5, 7, 0, 1. Hasilnya 1075. Oh, diisi bareng-bareng. Oh, penak toh. Kita hitung bareng-bareng. Sekarang yang 18 kali negatif 20. Nah, karena ini kan sudah ketemu ya, hasilnya pasti negatif. Jadi cukup tulis ininya saja, 18 kali 20. Cukup tulis angkanya saja. 0 kali 8. 0. Nah, yuk dieling-eling. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. 0 kali 1? 0. 2 kali 8? 16. Nyimpen 1. 2 kali 1? 2. 2. Terus tambah 1 jadi 3. Tambah ke 0. 3 ya, nolnya turun, betul, nolnya turun. Jadi hasilnya negatif 306. Sip. Selanjutnya nomor 3. 71 dikali 23. Ini hasilnya negatif. Nah, karena negatif kali positif. Sekarang kita hitung. 3 kali 1? 3. 3 kali 7? 21. Tulis 21 karena tadi tidak menyimpan ya. Kemudian 2 kali 1? 2 kali 7? 14. Oke. Tambah jadi 3, 6, 1. 1633. Nah, soal selanjutnya dihitung sendiri. Ternyata kalian sudah bisa. Lumayan toh, telung soal. Baik, sampai sini ada yang belum jelas?
tentang perkalian bilangan bulat? Jelas ya. Jadi kuncinya itu positif ketemu positif, plus kali plus hasilnya plus positif, plus kali min hasilnya min, min kali plus min, min kali min plus. Nah, itu aja yang perlu kalian hafalkan. Kalau Pak kok bisa hasilnya plus, kok bisa hasilnya min, itu bisa kamu pelajari di ringkasan materi. Tapi kuncinya seperti itu. Plus kali min, min, min kali plus, min, min kali min plus, plus kali plus, plus. Yang sinyalnya lemot mungkin karena ini sinyalnya lemah. Jadi ditunggu saja, nanti itu kok nanti bisa jalan, bisa lancar. Biasanya loading. Oke, kita lanjutkan di pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat itu aturannya sama dengan perkalian. Yaitu ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya juga positif. Positif dibagi bilangan negatif, hasilnya juga negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Plus kali plus bagi plus, plus, plus bagi min, min, min dibagi plus, min, min bagi min plus. Sama seperti perkalian aturannya. Hanya saja ini dibagi. Malah ngomong ke HP. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan positif 6 dibagi 3. 3 juga bilangan positif sama dengan 2. 2 juga bilangan positif. Kemudian bilangan positif 6 dibagi bilangan negatif. Negatif 3 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke soal ya. Oke. Nah, untuk soal yang pertama hasilnya positif apa negatif? Positif. Soal yang kedua hasilnya positif apa negatif? Negatif. Soal ketiga hasilnya negatif. Soal yang keempat hasilnya positif. Soal terakhir hasilnya negatif. 45 dibagi 3. Caranya piye? 45 dibagi 3. 4 dibagi 3. 2. Oh, kebanyakan 2 kali 3 6 ya. Berapa? 1. 1 kali 3. 3. Oke, diikuti. Terus dikurangi 4 dikurangi 3. 1 bagi 3 tidak bisa, maka nurunkan 5. 15 dibagi 3 5. 15. Oke, yang mana yang mau hitung bersama lagi? 32 bagi 4 gampang yo, piro? 8. 100 bagi 5. Nah, ini 20. Dijawab Faiz. 45 bagi 9. 5. 120 bagi 6. Nah, ini coba dihitung. 120 bagi 6.
12 bagi 6 berapa? 1 bagi 6 tidak bisa. Negatif 20. Oke, Daves, sip. Negatif 20. Carane 1 bagi 6 kan tidak bisa. 12 bagi 6, 2. 2 kali 6, 12. Kurangi 0. 0-nya sisa 1. Nah, 0-nya naik sini. Di sini. Nah, ini baru kalau yang belum tahu caranya. Jadi, bilangannya yang 100 bagi 5 tadi juga sama. 100 bagi 5 10. 1 bagi 5 tidak bisa. 10 dibagi 5 2 kali 5 10. Kurangi 0. Kita masih punya 0. 0-nya ditambahkan di belakangnya 2. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke. Jadi materi perkalian pembagian itu hanya ini. Untuk yang sifat-sifat perkalian, sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat, asosiatif, komutatif, ya. Yang A. Oh iya. Yang soal ini toh. Ini toh. Nah, seperti kemarin. Nah, ini tak bantu cara menghitungnya yang mudah. Kalau kemarin udah tahu. Oh ya, sip. Ledo sinau lewat TikTok. Jadi kalau kemarin kan kita pakai garis bilangan. Nah, ada cara yang lebih mudah. Ada cara yang lebih mudah, yaitu pakai sistem hutang. Tanda panah juga bisa. Tanda panah juga bisa. Pakai cara hutang juga bisa. Seumpama gini. Kamu punya 12 koin. Kita ibaratkan 12 ini koin. Kemudian ditambah negatif 4. Kalau ada tanda negatif, berarti ini berkurang. Itu aja yang diingat-ingat. Jadi nanti 12 dikurangi 4. Tadi ada yang menjawab, kita mau 12 ya, apa Nara? Jadi hasilnya 8. Itu. Seumpama lagi ada yang, nah ini, negatif 36. Tadi kan dua tanda yang bertemu hasilnya plus, dengan min hasilnya min. Nah ini kan ada plus dengan min. Tadi ini juga plus dengan min. Negatif artinya berkurang. Jadi ini negatif 36 ditambah negatif 21 itu sama saja negatif 36 dikurangi 21. Ada yang belum paham? Tak ulangi. Jadi ketika ada dua tanda yang bertemu, contohnya 5 ditambah negatif 4, itu sama saja 5 dikurangi 4. Begitu. Oke. Ya. Kemudian yang nomor 2. Tadi kita ibaratkan angka ini koin ya. Kamu punya hutang. Negatif nih hutang. 42 koin kepada temanmu. Kemudian kamu bayar 15. Berarti kamu masih punya hutang berapa? Hutang koin berapa? Caranya? Gimana? Kamu punya hutang 42 dibayar 15. Jadi masih hutangnya piro? Masih minus, masih
minus masih hutang 27. Negatif 27. Ye. Nah, ketemu caranya. Jadi 27 ini dari mana toh? Ya dari 42 dikurangi 15. 7. Terus ini tadi dipinjam 1 tinggal 3. 3 kurangi 1, 2. Negatif 27. Kemudian nomor 3. Negatif 36 dikurangi 21. Wes hutang 36 masih ditambah hutang lagi 21. Berarti hasilnya negatif piro? Wes utang meneh. 57. Nah, 57 ini dari mana? Jadi, kan ini kamu hutang 21. Terus tambah lagi utangnya. Kalau utang 21, hutang 36. Sorry. Salah ini. Hutang 36. Terus hutang lagi 21. Wes utang meneh. Kan utangnya nambah toh. Nah, jadi hasilnya negatif 57. Nah. Terus yang nomor 4, yo yang salah dibetulkan. Kemarin beberapa masih ada yang salah ya, yang angkanya kecil. Ini angkanya lumayan sudah bertambah. Nomor 4. 23 dikurangi negatif 38. Nah, ini gunanya belajar perkalian pembagian bilangan bulat. Kalau ada dua tanda yang bertemu, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 23 dikurangi negatif 38 itu sama saja 23 ditambah 38. Hasilnya positif 61. Ayo tuh. 61. Ya. Nomor 5. Kamu utang 65. Isih diutangi meneh 17. Berarti hutangnya nambah. Jadinya berapa? Negatif. Kalau 82. Nah, ini kalau di garis bilangan di sini 0, makanya di sini 0. Terus di sini negatif 65. Ini totok, men. Nah, kalau ini tandanya negatif kan berarti semakin ke kiri. Semakin angkanya semakin negatif, semakin kecil, nilainya semakin kecil sampai di titik 17 langkah. 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya 17 langkah. Berarti kalau di sini 66, 67, nah ini sampai 82. Kamu punya hutang 65, negatif 65, hutang lagi 17. Jadi utangnya tambah. Jadi negatif 82. Nah, ini cara yang mudah dan gampang diterapkan di soal. Oke, yang C, yang bagian C di lembar soalmu, silakan kerjakan sendiri pakai langkah-langkahnya. Jadi ditulis ya. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Harus ada langkah-langkahnya. Jadi orang-orang aneh ditulis ini gitu. Ditulis seperti ini. Tak buka ke soalnya contohnya. Tak contohin satu. Soal nomor, nah seumpama ini 5250 ditambah 1
1751 dikurangi 2871. Nah, ini kamu hitung dulu yang penjumlahan. Oh, ini dihitung. Ditulis. Nanti hasilnya tulis di sini, di sampingnya, atau di buku tulismu, terus baru dikurangi 2871. Baik, itu. Jadi ditulis langkah-langkahnya ya, jangan langsung hasilnya. Nanti ada nilainya, langkah-langkahnya. Kalau ada langkahnya, nanti tak nilai 2. Kalau langsung, tak nilai 1. Oh, lumayan toh, tambah 1 nilainya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, ini sudah setengah jam. Sudah cukup lama. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak? Baik, yang tadi datangnya, ya. Enggak ada, hanya ini. Enggak ada. Hanya ini. Ya. Ya, besok Rabu kita ketemu IPA. Materi ini ciri khusus apa? Cara adaptasi makhluk hidup. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Yang tadi telat bisa nonton di YouTube. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.